sudah hadir hari ini? Ya semua ya, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman sebelum belajar kita membaca doa. Doa dimulai. Terima kasih ketua kelas. Nah, supaya kita makin semangat dan cinta tanah air kita makin kuat, yuk kita berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau, kampung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjukkan tanah airku Indonesia. Bagus, kalian kompak sekali. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, peserta didik dapat membandingkan panjang benda menggunakan satuan tidak baku dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menunjukkan panjang benda menggunakan satuan tidak baku dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat menentukan panjang benda menggunakan satuan tidak baku dengan benar. Oke, sekarang ibu mau tanya kepada kalian nih, siapa yang hari ini membawa pensil ke sekolah? Saya. Coba angkat pensilnya, apakah pensil yang kalian bawa semuanya ukurannya sama? Nggak sama, Bu. Ya, betul sekali. Selain pensil, benda apa saja di kelas kita yang mempunyai panjang ukuran yang berbeda? Dengan meja siswa, Bu. Betul sekali, jawaban yang tepat. Jadi anak-anak, benda-benda di sekitar kita itu memiliki ukuran dan panjang yang berbeda-beda. Dan ingat, panjang benda itu bisa kita bandingkan maupun bisa kita ukur. Sekarang coba perhatikan. Ibu di sini punya buku, pensil, dan penghapus. Kalau kalian lihat sekilas, kira-kira benda mana yang paling panjang dan benda mana yang paling pendek? Buku yang paling panjang dan penghapus yang paling pendek, Bu. Betul sekali. Sekalian kita bisa langsung tahu ya. Nah, sekarang kalian coba bayangkan situasi ini. Ibu ingin mengukur berapa pasnya panjang meja kalian untuk dihiasi hiasan. Tetapi hari ini kita tidak ada yang membawa pembaris sama sekali. Kira-kira gimana ya kita bisa tahu panjangnya tanpa ada pembaris? Aduh, gimana ya, Bu? Biasanya kan harus digaris dulu biar tahu angkanya. Betul sekali, itu dia masalahnya. Misalkan kita mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan benda lain di sekitar kita tanpa penggaris. Nah, Bu, bisa, Bu. Bu, kalau pakai tangan direnggangkan begini bisa tidak, Bu? Yang namanya lihat hal itu loh. Wah, ide bagus, tentu saja bisa. Nah, anak-anak, yang teman kalian sampaikan tadi adalah jengkal tangan. Itu merupakan salah satu contoh dari satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu apa ya? Mari kita simak. Nah, coba perhatikan. Ini semua adalah satuan tidak baku. Mengapa dikatakan satuan tidak baku? Karena contohnya, kalau kita ingin mengukur panjang suatu benda menggunakan jari ibu yang besar, lalu dibandingkan dengan jari kalian yang kecil, maka hasilnya akan berbeda. Itulah mengapa disebut satuan tidak baku.
Kemudian coba lihat di samping selain menggunakan jengkal, kita juga bisa menggunakan depa, langkah kaki, klip kertas, sedotan, atau stik es krim. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk mengukur panjang meja kalian, kira-kira alat apa ya yang paling tepat digunakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita hari ini akan melakukan eksperimen seru bersama kelompok. Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ibu akan bagikan MHPD, lembar bacaan untuk kalian, dan alat pengukur kalian yaitu sedotan, stik es krim, dan klip kertas. Nah, benda-benda inilah yang akan menjadi alat ukur pengganti penggaris kalian. Langkah pengerjaannya yaitu, pertama kalian tentukan dulu benda-benda yang ingin kalian ukur. Kedua, kalian estimasi kira-kira panjang benda tersebut berapa ya. Kemudian setelah estimasi, baru kalian ukur panjang bendanya. Nah, ingat, dalam kelompok, kalian semua harus saling bekerja sama dan berdiskusi. Tidak boleh ada yang tidak ikut mengerjakan ya. Oke, kita bagikan dulu ya MHPD dan alat ukurnya. Sudah kebagian semua? Sudah. Silahkan dikerjakan. Ibu beri kalian waktu 10 menit ya. Bagaimana kelompok 1? Ini lebih panjang daripada tempat pensil, Bu. Coba sekarang estimasikan dulu panjang bukunya kira-kira berapa klip kertas menurut kalian? Kayaknya 5 klip kertas, Bu. Oke, silakan tulis dulu di kolom estimasi pada LKPD dugaan kalian sementara itu. Kalau sudah, sekarang ukur menggunakan alat ukur sungguhan. Tunggu sebentar. Coba perhatikan cara menyusun alat ukurnya, harus sama dan tanpa celah ya, supaya hasil ukurannya tepat. Oh iya, Bu. Kalau dilengkapi begini, ternyata panjangnya pas 7 klip kertas, Bu. Biar pintar. Jangan lupa hasil aslinya ditulis di LKPD ya. Silakan lanjutkan ke benda berikutnya. Kelompok 5 ada kesulitan? Semua sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, waktu pengerjaan sudah selesai. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 2 untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi dan pengukurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil pengukuran kami. Kami mengukur panjang permukaan meja. Hasil estimasi kami tadi adalah 4 stik es krim. Tapi setelah diukur menggunakan stik es krim secara rata, hasilnya adalah 3 stik es krim, Bu. Baik, hebat kelompok 2.
Kelompok yang lain, apa ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan? Saya Bu, Ya, silakan. kelompok kami juga mengukur meja yang sama, tapi pakai klip kertas dan hasilnya 15 klip kertas. Bu, kok bisa beda ya? Pertanyaan bagus. Kelompok 2 silahkan dijawab dan mengapa? Silahkan dijawab dan bagaimana kalian menentukan panjang benda berdasarkan pengukuran tadi. Karena ukuran panjang sedotan dan strip seperti es krim yang berbeda Bu. Tapi kalau menentukan mana yang lebih panjang, pasti melihat dari jumlah alat ukurnya. Meja panjangnya per sedotan, sedangkan buku hanya satu sedotan lebih sedikit. Jadi meja lebih panjang dari buku Bu. Bagus, terima kasih kelompok 2. Mari beri tepuk tangan ke kelompok 2. Silakan kelompok 3 maju ke depan menyampaikan hasil diskusi dan pengukurannya. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Indonesia dari kelompok 3. Estimasi panjangnya 20 klip dan hasil pengukurannya 15 klip Bu. Itu kamu mengukur apa, Yu? Mengukur meja Bu. Oke, baik. Terima kasih, Ayu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, semua kelompok sudah maju dan hasilnya hebat-hebat semua. Mari anak-anak kita lakukan refleksi bersama apa saja sih yang sudah kita lakukan hari ini. Ibu mau tanya, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Belajar mengukur panjang Bagus. Lalu dari semua benda yang kalian ukur, benda apa yang ukurannya paling panjang? Jendela itu panjangnya sampai 8 sedotan. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih, mengapa saat kalian menyusun alat ukur seperti sedotan dan klip kertas itu harus rapat? Supaya hasilnya jujur dan tepat Bu. Kalau ada celah atau jarak yang kosong, nanti jumlah sticknya jadi lebih sedikit dan ukurannya jadi berbeda. Betul, jawabannya cerdas sekali. Ibu bangga dengan hasil kerja keras kalian hari ini. Mari beri tepuk tangan untuk semua kelompok hari ini. Baik, anak-anak, mari simpulkan bersama materi pembelajaran kita hari ini. Tadi untuk mengukur panjang suatu benda, jika tidak ada pengharis, kita bisa menggunakan satuan tidak baku. Contohnya apa saja? Stik es krim, sedotan, klip kertas, dan jempol tangan. Betul. Terus pertanyaan selanjutnya, sebelum mengukur benda kita bisa melakukan Estimasi atau perkiraan. Kalian semua luar biasa aktif hari ini. Laporan yang kalian buat rapi, kerjasama kalian kompak, dan saat maju kalian juga berani tampil. Pertahankan terus semangat belajarnya ya. Ya Bu. Oke, supaya kalian lebih mahir, Ibu akan memberi kalian tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya mudah. Kalian temukan 5 benda di rumah untuk kalian ukur menggunakan satuan tidak baku. Lalu kalian catat hasilnya di buku tugas dan dikumpulkan besok pagi ya. Siap Bu. Baik, mari kita akhiri kelas yang seru hari ini dengan merapikan kembali alat tulis kalian ke dalam tas. Sudah. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Mari teman-teman sebelum pulang kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Terima kasih anak-anak hebat. Tetap jaga kesehatan dan hati-hati di jalan saat kalian pulang nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.